Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Astira dengan NIM channel D022014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 pegawai tetap. Di sini ada pengertian PPh pasal 21 pegawai tetap. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Menurut para ahli, Ihsan 2023 menyatakan pajak dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, pemungutan, dan golongannya. Di sini ada dasar hukum PPh pasal 21. Yang pertama, Perdirjen Pajak nomor per 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan. Yang kedua, PP nomor 102 PMK 010 2016 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai tidak tetap. Yang ketiga, PP nomor 68 2009 tentang takrif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pasangon dan tunjangan hari tua. Yang keempat, PMK nomor 16 PMK 03 2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pasangon dan tunjangan hari tua. Yang kelima, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03 2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi. Yang keenam, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 PMK 03 2009 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Di sini ada subjek wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai tetap. Yang kedua, pegawai tidak tetap. Yang ketiga, penerima pensiun. Yang keempat, penerima pasangon. Yang kelima, anggota dewan komisaris. Pemotongan pajak. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Yang kelima, penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah. Di sini juga ada objek pajak pasal 21. Yang pertama, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau bagian yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa pensiun, tunjangan hari tua, atau manfaat lain yang diterima oleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan berupa pasangon, uang penghargaan masa kerja, atau imbalan lain yang diterima sehubungan dengan penghentian hubungan kerja. Yang keempat, penghasilan lain yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, yang diberikan, termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas seperti tenaga ahli, konsultan, dan sejenisnya. Hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Hak-hak pemotongan pajak PPh pasal 21. A. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan. B. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan. C. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT. D. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan. E. Pemotong pajak berhak mengajukan banding. Di sini juga ada kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. A. Wajib mendaftarkan diri ke KPP. B. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26. C. PPh pasal 21 dan atau 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. D. Pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
E. Wajib membuat bukti potong. Di sini ada takrif progresif PPh pasal 21 atau 26. Penghasilan kena pajaknya 0 sampai 60 juta dalam setahun kena takrif 5%. 60 juta sampai ke 250 juta dikenai tarif 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta dikenai tarif 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenai tarif 30%, 5 miliar ke atas dan seterusnya dikenai tarif 35%. Di sini ada tarif efektif rata-rata terbagi jadi 3 golongan. Yang pertama kategori A, PTKP-nya ada tidak kawin tanpa tanggungan atau TK0, tidak kawin dengan satu tanggungan atau TK1, kawin tanpa tanggungan atau K0. Terkategori B, tidak kawin dengan 2 tanggungan atau TK2, tidak kawin dengan 3 tanggungan atau TK3, kawin dengan 1 tanggungan atau TK1, kawin dengan 2 tanggungan atau K2. Terkategori C, kawin dengan 3 tanggungan atau K3. Di sini untuk rincian tarif ternya yang tidak bisa dibacakan, bisa teman-teman sekalian untuk melihat di gambar. Ini untuk ter A, ter B, ter C. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Yandi, seorang pegawai tetap di PT Cahaya Terang, menerima gaji bulanan sebesar 8 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Statusnya belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, jadi di sini kita akan menghitung pemotongan PPh pasal 21 masa pajak Januari sampai ke November terlebih dahulu. Tadi dengan status PTKP-nya belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, jadi TK0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar 8 juta per bulan. Pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan Yandi untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A tentang tarif sebesar 1,5%. Dari mana dapat 1,5%? Karena gaji Yandi kan 8 juta, jadi menggunakan tarif efektif kategori A. Mari kita lihat di gambar sebelumnya. Kategori A dari yang nomor 7, dari 7.500.000 sampai dengan 850 menggunakan tarifnya adalah 1,5%. Berhubung dengan penghasilan Yandi di 8 juta, jadi dikenakan tarif sebesar 1,5%. PPh pasal 21 per bulan sama dengan penghasilan bruto per bulan dikali tarif efektif bulanan, yaitu penghasilan Yandi 8 juta per bulan tadi dikali dengan tarifnya sebesar 1,5%, yaitu sama dengan 120.000. Jadi 120.000 inilah yang akan kita bayarkan per bulannya, setiap bulannya dari Januari sampai ke November. Untuk setiap bulannya kita dikenakan 120.000 per bulan dari Januari sampai ke November. Dan seterusnya kita akan menghitung pemotongan PPh pasal 21 masa pajak Desembernya. Penghasilan bruto setahun, yaitu penghasilan bulanannya tadi 8 juta dikali dengan 12 bulan, yaitu totalnya 96 juta. Dan sini ada pengurangannya, yaitu biaya jabatan sama dengan 5% dikali penghasilan bruto per tahun. Jadi penghasilan bruto per tahunnya 96 juta. 5% dikali 96 juta
sama dengan 4.800.000. Iuran pensiun sebesar 100.000 dikali 12 bulan, yaitu hasilnya 1.200.000. Biaya pengurangan, biaya jabatan ditambah iuran pensiun yaitu 6 juta. 4.800.000 ditambah dengan 1.200.000, jadi hasilnya 6 juta. Hasil neto per tahun, penghasilan bruto per tahun dikurangi biaya pengangguran yaitu senilai 96 juta dikurang dengan 6 juta, sisanya jadi 90 juta. PTKP setahunnya tadi dikarenakan dia, boleh kita lihat di soal, tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, jadi TK 0. Jadi PTKP setahun 54 juta dikurangi 90 juta dikurangi 54 juta dan hasilnya 36 juta. PPh 21 setahun, tarik pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikali PKP setahun. Jadi 5% dikali dengan PKP setahun 36 juta. Jadi hasilnya 1.800.000. PPh bulan Desember. Nah, jadi PPh bulan Desembernya ialah 1.800.000. Karena kita telah membayarkan atau menyicil setiap bulannya tadi dari bulan 1 sampai November, jadi kita akan tidak membayar sebanyak itu. PPh, jadi kita hitung PPh pasal 21 setahun dikurangi dengan PPh pasal 21 Januari sampai November tadi yang telah kita cicil setiap bulannya. Jadi 1.800.000 dikurang dengan 120.000 dikali 11, 120.000 dikali 11, 1.320.000. Jadi 1.800.000 dikurangi 1.320.000, yaitu hasilnya 400.000. Jadi inilah yang akan kita bayar di bulan Desember, dikenakan 480.000. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.